Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Dan minggu ini kita akan ambil tema adalah Royal Priesthood ataupun dalam bahasa Indonesianya Imamat Rajani saudari. Ya, nah, kita mulai aja bahwa saya mau bikin pernyataan begini. Banyak orang percaya kurang menyadari ya, saat kita telah ditebus, ada hal-hal besar yang berubah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya kita hidup dan menghidupi hidup ini saudari. Jadi dua hal yang berbeda bagaimana harusnya kita hidup dan menghidupi hidup ini. Banyak orang percaya ketika mereka ditebus, cara mereka menghidupi hidup ini tetap sama dengan yang sebelumnya. Petrus dalam saudara 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara, ini bukan dosa nenek moyang, tetapi ini bicara tentang pola pikir, cara menghidupi yang datang dari kebiasaan, ada tradisi ataupun sosial ataupun lingkungan, saudari. Ya, sehingga kita terus melakukan hal yang sama tanpa menyadari sesuatu yang baru telah datang. Ya, dan dikatakan di sini, kita lanjut aja. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan perak, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan kita sangat mahal, kita sudah sadari, dan tetapi saudari, kadang kita sekedar tahu ini, kita nyanyikan, tapi kita nggak tahu dampaknya. Petrus yang mendapat pewahyuan tentang penebusan ini, dia kemudian di dalam 1 Petrus 2, pasal yang berikutnya, dia katakan begini, saudara-saudari, dalam ayat 9 dan 10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ya, dan seterusnya. Saya nggak baca karena fokus kita pada hal yang pertama ini. Sesaat setelah kita menerima Yesus, Petrus mengatakan ketika kita telah ditebus, ya saudara, maka kita itu sudah dipilih. Kita jadi bangsa yang dipilih. Bahasa Inggrisnya bukannya bangsa tetapi generation, chosen generation. Ya, ingat ya, generasi adalah keturunan. Kalau bangsa, kumpulan orang-orang. Ya. Tetapi yang dipakai di sebenarnya adalah chosen generation, generasi yang terpilih. Ketika kita dipilih untuk diselamatkan, maka yang langsung ditekankan oleh firman Tuhan adalah imamat yang rajani, royal priesthood. Ketika kita ditebus, maka yang pertama Tuhan ingin kita menyadari adalah status kita, fungsi kita sebagai imamat yang rajani, ataupun imamat rajani. Ya, ketika dikatakan imamat rajani, kita perlu mengerti ini adalah prinsip kerajaan Allah. Ini prinsip kerajaan Allah, saudara. Ya, dan di dalam kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, fungsi imanlah yang menjadi peran utama. Peran utama. Dan kita bisa melihat dalam pemerintahan Israel, bangsa Israel yang dipilih Tuhan pada perjanjian lama, fungsi iman itu sentral, fungsi imam. Karena bangsa Israel selalu berpusat kepada Allah yang hadir dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah itulah fungsi imam menjadi sentral. Bangsa Israel bergerak segala sesuatu berdasarkan keadaan bait Allah. Dan keadaan bait Allah itu menentukan keadaan mereka. Sebab itu fungsi imam menjadi sangat pokok, sentral, penting. Ini ada beberapa, kita nggak bahas tapi beberapa. Dalam bangsa Israel dulu, imam berfungsi sebagai yang menghubungkan hal yang rohani dengan Tuhan. Misalkan mempersembahkan korban, saudari, ya, korban penebusan dosa, korban bakaran supaya umat Tuhan layak. Lalu sudah mengajar supaya umat Tuhan mengenal siapa Tuhan. Imam juga berfungsi, ataupun juga salah satu otoritas dari imam adalah menentukan apakah seseorang itu telah sembuh dari sakit kusta yang berbicara tentang maut, dosa, akibat dosa saat itu. Dan juga ketika ada perkara yang nggak bisa diputuskan, maka juga dibawalah imam. Jadi fungsi imam dalam kehidupan sosial mereka sangat penting, sentral. Di dalam Maliaki 2 ayat 7 dikatakan bahwa imam itu utusan Tuhan.
tetapi sebagai utusan Tuhan. Dan by the way, Anda dan saya adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan bukan berarti Anda dan saya harus menjadi nabi. Utusan Tuhan bukan bicara tentang Anda itu adalah pendeta. Bukan. Utusan Tuhan adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan menjadi imam. Anda sudah, menurut Petrus 2, kita imamat rajani. Ya, jadi kita utusan Tuhan, yaitu imam, memelihara pengetahuan. Untuk sebagai utusan Tuhan, kita perlu mengetahui, mengenal Allah kita. Dan kita mau mengajarkannya, memberitakannya kepada orang lain. Itulah utusan Tuhan. Oke ya? Jadi Anda dan saya utusan Tuhan. Nah saudara-saudari, kenapa saya bawa ke sini? Karena kita bicara kerajaan Allah. Kerajaan Allah sentralnya adalah bait Allah, kehadiran Tuhan, dan yang dilayani oleh imam. Ya. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah, apakah kerajaan Allah sudah ada pada zaman Adam dan Hawa? Iya, sudah ada. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Artinya, dulu, sekarang, dan selamanya tetap ada. Jadi, termasuk pada zaman Adam dan Hawa sudah ada. Jadi, apakah status imamat rajani sudah ada pada zaman Adam dan Hawa? Sudah. Siapa imamnya? Imamnya siapa? Ya, Adam, saudari. Tapi yang harus kita mulai tanya adalah apa tugasnya. Ya, di dalam kitab Kejadian, di Taman Eden memang tidak disebut kerajaan Allah karena relevansinya, kebutuhannya untuk ditekankan belum dibutuhkan saat itu. Tetapi kita bisa melihat, ya saudari, bahwa polanya sudah ada. Sebab itulah Adam yang adalah sebagai imam, ada tugasnya. Tugasnya kita bisa lihat dari apa yang Tuhan percayakan. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anda tahu taman itu ada binatang-binatang, ada pohon-pohon, saudara, artinya apa? Ada makhluk hidup. Ada manusia, Adam dan Hawa, dan tentu nanti ketika mereka beranak cucu, ada anak-anak mereka, yaitu ada kehidupan di situ, saudari. Ya, jadi Adam dan Hawa ketika di Taman Eden disuruh mengusahakan memelihara taman itu fungsi imam dengan generalisasi ataupun juga secara khusus kita katakan adalah memelihara kehidupan. Tugas daripada Adam sebagai imamat rajani adalah memelihara kehidupan. Itulah mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman itu penuh dengan kehidupan. Itulah sebabnya orang percaya adalah orang-orang yang pro-life, artinya anti-aborsi, saudari. Orang-orang yang percaya kehidupan adalah milik Tuhan. Kehidupan harus dipelihara, bukan dihancurkan. Obat-obatan yang menghancurkan, kecanduan obat-obatan, itu tidak boleh. Dan Anda juga bisa tahu hal-hal yang merusak kehidupan kita, itu bukannya harus kita dukung. Oke, ya. Nah, apalagi tugas yang lain? Ketika Tuhan menciptakan manusia, saudari, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, saudari. Tapi kita ngelihat fokus di sini adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi, Tuhan tidak menciptakan Adam, manusia, seperti Allah. Bukan, menurut gambar dan rupa. Jadi dengan kata lain, dan supaya mereka berkuasa. Dengan kata lain, tugas Adam saat itu adalah mewakili Allah, saudari. Dia bukan Allah, tetapi dia mewakili Allah, mewakili gambar dan rupa Allah, dan membawa otoritas Allah. Berkuasa, dominion di sini artinya otoritas, saudara. Ya, jadi inilah secara umum tugas daripada, secara esensi tugas daripada imamat rajani adalah memelihara kehidupan dan mewakili Allah dan membawa otoritas Allah. Sebab itu kalau tadi kita ngelihat tugas imam dalam perjanjian lama, maka ini pun sama. Ketika mereka
membawa persembahan, pengampunan dosa, supaya ada kehidupan. Ketika mereka juga menghakimi, mereka membawa otoritas dan mewakili Allah, saudara. Ya, ini sudah ada di sini. Jadi Anda bisa melihat. Nah, sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus 2 tadi dikatakan, ataupun 1 Petrus 1 juga mulai katakan ketika kita ditebus. Ketika kita tebus, siapa saat ini yang menjadi imamat rajani? Kita. Tetapi sebagai bagian dari gereja, saudara. Kita nggak berdiri sendiri, ya. Karena royal priesthood itu dikatakan kamulah chosen generation, bukan alone, bukan sendirian. 1 Petrus 2 tadi, kita bukan sendirian, tapi chosen generation. Satu generasi, satu kumpulan. Dan itu bicara gereja. Kita sebagai bagian dari gereja, itulah imamat rajani. Tugasnya jelas tadi nggak berubah, memelihara kehidupan, mewakili Allah dan membawa otoritas Allah. Nah, saudara, saya akan menarik, Tuhan akan mau menarik. Saudara, sebelum kita lanjut, saya mau menyatakan gini, bahwa pengajaran tentang imamat rajani ini bukan dimaksudkan dalam PA ini untuk doktrinal ataupun juga tentang teologi, tetapi dari kerinduan hati Allah, sehingga terjadi penyingkapan supaya kita bisa jalankan tujuannya. Amin ya? Oke? Nah, saudara, balik kita lihat tadi bahwa siapa imamat rajani saat ini? Kita sebagai bagian dari gereja. Oleh sebab itulah, maka kita butuh melihat ketika gereja itu dibangun. Dan bukan suatu kebetulan pewahyuan tentang gereja saat dibangun diberikan kepada Petrus. Tadi kita baca dari 1 Petrus 1, 1 Petrus 2, semua dari Petrus pewahyuannya yang Tuhan berikan melalui Petrus, saudara ya. Di dalam Matius 16 ayat 18-19, ini perkataan Tuhan kepada Petrus. Saya pakai terjemahan IMB. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Bukan mendirikan, tapi membangun gerejaku. Dan gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Ini otoritas, saudari. Dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terjadi seperti yang terikat di surga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terjadi seperti yang terlepas di surga. Saudara-saudari Anda dan saya harus tahu bahwa ikat mengikat, ya, lepas melepaskan bukan untuk keinginan daging, tetapi berhubungan dengan gereja. Dan gereja, bagian dari kita, berfungsi dan di mana kita adalah menjadi bagiannya adalah kita sebagai imamat rajani. Jadi tugasnya ini. Jadi dengan kata lain, saudara-saudari, ya, bahwa ini dia kunci kerajaan surga, tentang ikat, mengikat, dan lepas melepas, itu berhubungan dengan ataupun latar belakangnya adalah untuk memelihara kehidupan. Bukan keinginan daging kita. Untuk mewakili Allah, untuk membawa otoritas Allah. Amin. Karena banyak orang ketika firman Tuhan, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga, dia mulai, aku melepaskan berkat finansial. Motivasinya adalah keserakahan, cinta uang. Saudara, bukan itu. Kita mewakili Allah untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihara kehidupan, membawa otoritas Allah. Sehingga bukan seperti itu. Ya, Anda harus sadar. Kita harus sadari itu. Ya, tapi balik kemari. Kita ngelihat di sini yang dikatakan birukan. Tuhan bilang dia akan membangun gerejaku kepada Petrus. Karena imamat rajani adalah bagian daripada kita semua yang dibangun sebagai dibangun sebagai gereja, saudara-saudari, ya, di mana kita diberikan otoritas itu untuk memelihara kehidupan dan mewakili Allah di muka bumi ini. Nah, saudara, kata membangun sendiri adalah oikodomeo, dari kata oikos. Oikos adalah dasar kata keluarga. Bukan suatu kebetulan, saudari, bahwa yang dipakai adalah ataupun kata daripada membangun adalah oikodomeo yang memiliki akar kata keluarga. Kenapa? Ketika Tuhan bicara tentang gereja, dia pakai kata ini yang dihubungkan dengan keluarga. Anda bisa melihat bahwa di keluargalah
kehidupan dibangun dan dipelihara. Rahim embrio yang tidak berdaya dipelihara, dibangun di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga pro-life, tidak mau aborsi. Di keluarga inilah kehadiran Allah diekspresikan, dinyatakan karena ada kasih. Keluarga harus diikat dengan kasih, saudara. Allah adalah kasih, sehingga kehadiran Allah adalah kehadiran di mana kasih menjadi nyata. Amin. Maka kita akan melihat kuasa Allah di situ. Jadi Anda melihat fungsi daripada imamat terjadi pertama untuk membangun keluarga. Jadi ketika sadar nggak Tuhan mau ngomong begini kepada Anda dan saya, dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih ataupun generasi yang terpilih, dan langsung Tuhan bilang imamat rajani. Langsung Tuhan nggak sebut dulu, oh kamu terima Yesus, umat ditebus, maka kamu untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Bukan. Dia nggak sebut tentang kekudusan dulu, tetapi dia bilang imamat rajani. Kenapa? Karena imamat rajani bicara tentang membangun keluarga, pemulihan keluarga. Royal priesthood, imamat rajani, bicara pemulihan keluarga. Ketika Anda dan saya terima Yesus, ditebus, Anda dan saya sadar ditebus Yesus, maka Tuhan menjadikan kita imamat rajani supaya keluarga kita ditebus. Maka kita jangan heran dalam 1 Timotius 3, syarat penilik jemaat, syarat diakon, dan bahkan orang-orang yang terlibat di dalam pemimpin gereja harus membuktikan bahwa mereka telah memelihara keluarga mereka dengan baik, menjaga keluarga mereka dengan baik, saudari. Bukannya segera karena memang Tuhan kasih otoritas saat kita nggak sadar, saudari. Ya, yuk. Tujuan dari PA ini adalah supaya kita mulai menyadari dan mulai berdiri dan melakukan. Amin. Jadi inilah yang Tuhan mau bawa. Royal priesthood, imamat rajani, berfungsi di keluarga lebih dahulu. Karena disinilah di keluarga tempat kehidupan dibangun. Dari embrio di rahim, dari seorang bayi nggak berdaya, dipelihara kehidupan, dibangun karakternya, ada kasih dengan kasih, dan semua karena kasih. Dan itulah, saudara-saudari, ketika ada kasih maka kehidupan dipelihara. Ketika ada kasih maka Anda sedang mewakili Allah dan otoritas Allah, kuasa Allah terjadi. Oleh sebab itu segala sesuatu kita lakukan dengan kasih akan ada kuasa. Tetapi ketika kita lakukan sesuatu bukan dengan motivasi kasih, nggak ada otoritas dan kuasa Allah. Otoritas dan kuasa Allah bekerja ketika ada kasih. Amin. Saudari. Ya. Dan pesan Tuhan hari ini, ataupun juga yang bisa kita lakukan, ketika kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, kita langsung jadi imamat rajani. Cara hidup kita, cara kita menghidupkan kehidupan kita harus berbeda. Kita harus mulai menekankan keluarga, saudara-saudari. Bagian penting dari kehidupan orang percaya, keluarga itu. Sebab itu berdirilah bagi keluarga, digunakan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan sebagai imamat rajani. Iblis tahu keluarga itu sangat penting dan keluarga itu adalah kerinduan dan isi hati Tuhan untuk dipulihkan, maka dia menghancurkan, dia berusaha akan menyerang keluarga. Namun Anda dan saya telah diberikan kuasa. Anda dan saya telah dijadikan imamat rajani, membawa otoritas Allah dan mewakili Allah untuk melihara kehidupan, melihara keluarga. Sebab itu, berdirilah, gunakan kuasa itu, hadirkan kasih dan karakter Kristus di dalam keluarga. Saudara, ini kata-kata saya sendiri, tapi Anda bisa pakai, tapi Anda boleh izinkan Roh Kudus berbicara kepada Anda secara pribadi. Saya katakan, selain itu juga cultivate, suburkan kehadiran Allah. Artinya apa? Di mana ada kehadiran Allah? Ketika Anda dan saya mulai ada doa keluarga, ada pujian, ada mesbah keluarga, ada baca firman bersama, ada ibadah bersama. Saudari, itu adalah kehadiran Allah semakin subur.
Lakukan itu di tengah keluarga kita, saudari. Karena itulah kerinduan Tuhan. Ketika Anda dan saya terima Yesus ditebus, maka Tuhan langsung menjadikan kita, menekankan kita, kamu sekarang imamat rajani. Kamu gunakan otoritas, kamu wakili Allah, melihara kehidupan untuk memulihkan keluarga. Dan pertama keluarga kita, dan juga keluarga-keluarga di sekitar kita. Amin. Yuk kita mulai lakukan itu, saudara. Itulah cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.